Bab 197. Pernah baca Journey to the West? Keduanya jadi semakin tidak karuan. Devan bahkan mulai membuka pakaian lawannya. Saat ini, Ratu Al-Sutra terbatuk. Menghentikan keduanya. Kalau tidak, mungkin akan jadi tontonan banyak orang. Saat ini, Regina bereaksi malu. Dia langsung bangun dan berdiri puluhan meter dari Devan. Merasa puluhan ribu mata menatapnya, dia tersipu malu. Ini terlalu berlebihan. Pimpinan. Cherry buru-buru mengingatkan Regina. Baru pada saat itulah Regina ingat bahwa Ratu masih ada di sini. Hormat, hormat pada Ratu. Regina berlutut dan memberi hormat pada Ratu. Halo. Ratu Al-Sutra melambaikan tangannya. Devan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat beri hormat pada Ratu. Cherry bicara pada Devan lagi. Devan tidak memberi hormat, tapi dengan santal mengatakan sesuatu kepada Ratu Al-Sutra, hormat untuk Ratu Al-Sutra. Berani sekali kamu tidak menghormati Ratu. Para pengawal memarahi setelah melihat ini. Tidak apa. Sang Ratu melambaikan tangannya, dia akan segera pergi. Ratu, kamu akan biarkan dia begitu saja? Putri Bella berteriak pada Ratu. Hari ini, Devan datang ke istana dan hampir membunuh ayahnya, tapi Ratu tidak menghukum Devan. Bella tidak mengerti. Sang Ratu berbalik, menatap Bella, lalu berkata, namamu Bella. Hormat pada Ratu, ya. Bella berlutut di depan Ratu, ingin Ratu mendapatkan keadilan untuknya. Ratu berkata dengan ekspresi cemberut, Bella, apa kamu tahu kenapa pimpinan Manhua bunuh diri? Bella menyembunyikan kepalanya dan berkata, hormat pada Ratu, Bella tidak tahu. Saat itu, Bella disiksa sampai sekarat. Banyak hal yang dia tidak diketahui. Coba tanyakan pada ayahmu. Sang Ratu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah Ratu selesai berbicara, dia langsung pergi. Tunggu sebentar, Ratu. Ratu dihentikan oleh Regina lagi. Pimpinan Manhua, ada apa? Kata Ratu dengan acuh tak acuh. Ratu, aku ingin memintamu untuk memaafkan ayahku. Regina akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Regina, apa kamu tahu kenapa aku tidak menghukum Devan? Tanya Ratu. Aku tidak tahu. Regina memang agak bingung. Masuk akal bahwa Devan bisa begitu lancang dan berani membuat masalah di istana. Tidak mungkin Ratu membiarkannya pergi. Sang Ratu menoleh, menatap Regina, berkata perlahan, Regina, aku memberimu dua pilihan. 1. Gunakan jasamu untuk merehabilitasi ayahmu. 2. Maafkan Devan. Regina terdiam sesaat. Dia mengerti alasan kenapa Ratu tidak menghukum Devan. Ternyata Devan diampuni karena jasanya. Baginya, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Demi ayahnya, dia rela bunuh diri. Ini menunjukkan betapa dia ingin memberi ayahnya kebebasan. Tapi pada saat ini, dia ragu-ragu. Jelas, Devan juga sangat penting baginya. Hehe, Regina, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kejahatan yang dilakukan Devan hari ini sudah cukup untuk membunuh banyak orang. Melihat Regina ragu-ragu, Ratu bicara. Gadis besar, jangan khawatirkan aku, minta dia memaafkan ayahmu. Mendengar apa yang dikatakan Ratu, Devan melambaikan tangannya dan berkata, jelas, bahkan saat menghadapi Ratu Al-Sutra, Devan bersikap sangat santai. Devan benar-benar memanggil Ratu dengan panggilan dia. Ini sangat tidak sopan. Namun, Kaisar Pembunuh memintanya untuk tidak takut setelah dia turun gunung. Maka dirinya harus berani, bahkan di hadapan Ratu. Regina melirik Devan, langsung berkata, Ratu, aku memilih untuk memaafkan Devan. Membantu ayahnya merehabilitasi adalah pengejaran seumur hidupnya. Namun, tidak mungkin dia melepaskan Devan. Karena jika bukan karena Devan, dia pasti sudah lama mati.
Setelah mengalami hal-hal tersebut, Devan sudah jadi salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Oke. Ratu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ratu Al-Sutra. Pada saat ini, suara Devan terdengar. Ada apa lagi? Tidak peduli seberapa pemarahnya Ratu, dia terlihat sedikit tidak sabar karena dihentikan seperti ini berulang kali. Tolong maafkan ayah pimpinan Regina, kata Devan langsung. Devan, jangan cari masalah lagi. Cherry terkejut, dia ingat Devan mengucapkan 3 kata sebelum dia pergi dia akan membalaskan dendam Regina. Pembebasan ayah Regina, dia ada di sini untuk menebusnya. Mereka yang orang lain tidak berani bunuh diri, dia akan membunuh. Sekarang, Devan pada dasarnya menyadari yang kedua. Meskipun Ogen tidak mati, itu karena kemunculan tiba-tiba Regina. Kalau tidak, takutnya Ogen sudah berubah jadi mayat. Sekarang, apakah Devan ingin melakukan hal ketiga? Merehabilitasi ayah Regina. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini benar-benar tak kenal takut. Orang yang berdiri di depannya benar-benar orang gila. Apa katamu? Tanya Ratu dengan mata menyipit. Ku bilang, tolong maafkan ayah pimpinan Regina. Ulang Devan. Sudahkah kamu membaca Journey to the West? Saat ini, Sang Ratu mengatakan sesuatu yang membingungkan semua orang. Tentu saja aku pernah baca. Devan terkejut oleh pertanyaan itu. Ratu berjalan menuju Devan. Dia mengangkat tangannya yang ramping. Dia akan memukul kepala Devan. Devan tanpa sadar ingin menghindar. Kalau kamu ingin aku memaafkan ayah Regina, maka kamu tidak boleh menghindar, teriak Sang Ratu. Devan hanya bisa berdiri diam dengan patuh. Kemudian Sang Ratu mengangkat tangan rampingnya, mengepalkannya, lalu menepuk dahi Devan 3 kali. Lalu, dia pergi. Siapapun yang sudah membaca Journey to the West pasti tahu apa artinya ini. Apa maksud Ratu meminta Devan pergi menemuinya di tengah malam? Itu alasannya. Segera, semua orang mengerti. Devan berani mengajukan persyaratan kepada Ratu, lalu Ratu ingin melihat apakah Devan punya kemampuan. Bagaimanapun, pada dasarnya tidak mungkin bisa mendekati Ratu di tengah malam. Belum lagi ada 18 pengawal pribadi. Di istana, masih ada beberapa sosok menakutkan di luar akal sehat. Takutnya Devan langsung ditembak mati begitu dia mendekati kamar Ratu. Devan berani pergi, pada dasarnya dia tidak kenal takut. Segera, Ratu dan pengawalnya menghilang. Devan juga pergi bersama Regina Cherry. Hanya istana Raja Ponyo yang tersisa berantakan. Ogen dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, butuh beberapa bulan sebelum dia bisa bangun dari tempat tidur. Putri Bella tidak mengatakan sepatah kata pun, entah apa yang sedang dia pikirkan. Islude, di sebuah hotel. Ketiganya membuka hotel untuk makan malam. Devan, aku tidak mengizinkanmu pergi menemui Ratu. Regina menatap Devan dan berkata dengan ekspresi serius. Kenapa? Apa kamu tidak ingin bertemu ayahmu? Tanya Devan. Tentu saja aku mau. Aku selalu memimpikannya, tapi, tanpa izin Ratu, tidak ada yang bisa mendekati kamar Ratu. Begitu kamu pergi ke sana, kamu pasti akan mati. Regina bicara. Kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Devan berkata dengan acuh tak acuh. Devan, jangan keras kepala kali ini, ada 18 pengawal Ratu yang semuanya adalah Grand Emperor akhir. Bisakah kamu mengalahkan 18 Grand Emperor akhir sendirian? Jangankan 18 pengawal, itu masih belum yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah apa yang tidak bisa kamu lihat. Tahukah kamu kenapa kota terlarang disebut kota terlarang? Karena siapapun dilarang masuk dan keluar sesuka hati. Dahulu kala, ada seorang pria kuat yang melampaui Grand Emperor dan ingin masuk ke kota terlarang dengan paksa, tapi pada akhirnya, dia berakhir dengan mati, kata Cherry serius.
Bersambung. Bab 198 Keindahan Wanita tercantuk nomor 2 Al-Sutra. Oh, hebat sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cherry, Devan malah tertarik. Dia suka melakukan hal-hal yang menantang. Tentu saja, kali ini, kamu tidak boleh main-main. Aku akan mengurus masalah ayahku perlahan. Jawab Regina. Oke, aku mengerti. Devan mengangguk, menyatakan bahwa dia tidak akan bertindak sembarangan. Melihat Devan akhirnya setuju untuk tidak mengambil risiko, Regina dan Cherry menghela nafas lega. Mereka bertiga terus makan. Lagi pula, mereka jarang datang ke Islude. Tentu saja, kamu harus merasakan kelezatan Islude. Meskipun dia masih gagal membebaskan ayahnya. Tapi Regina juga memalingkan muka. Selama dia bisa jadi cukup kuat, suatu hari pasti akan ada kesempatan. Saat ini, seluruh hotel sedang mendiskusikan satu hal. Seseorang masuk ke istana Raja Ponyo hari ini dan memukuli Ogen dengan kejam. Kudengar orang itu tidak hanya menghajar Ogen, tapi bahkan Putri Bella. Sungguh, Putri Bella sangat cantik, bisakah dia juga menyerangnya? Hei, dia itu pria sejati, apa kamu tidak bisa menyerangnya karena dia cantik? Diskusi semua orang berjalan lancar. Bagaimanapun, peristiwa besar seperti itu sudah lama tidak terjadi di Islude. Meskipun demikian, Ogen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rumor tentang masalah ini. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Saat itu, puluhan ribu orang mengalaminya sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada berita yang tersebar? Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari beberapa jam, itu sudah menjadi pembicaraan semua orang di Islude setelah makan malam. Benarkah? Apakah ada seseorang yang bisa menghajar Tuan Putri? Beberapa orang tidak yakin. Tentu saja itu benar, biar ku beritahu, aku ada di sana pada saat itu. Pria itu berani menamparkan Putri Bella. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Putri Bella. Seorang pria yang bahkan membual bahwa dia menyaksikan semua proses dengan matanya sendiri. Tapi jelas, dia curna bicara omong kosong, karena dia baru saja melewati Devan. Dia bahkan tidak kenal Devan. Luar biasa, itu panutan bagi generasi muda. Aku ingin jadi sepertinya pria sejati yang tidak kenal ampun. Devan, aku tidak berharap kamu jadi terkenal. Cherry menutup mulutnya dan tersenyum kecil. Makan, makan. Devan tersenyum canggung. Bukannya dia suka menghajar wanita cantik. Sebaliknya, dia tidak bisa terbiasa dengan wanita seperti itu. Wanita itu merasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia seorang wanita dan punya penampilan yang cantik. Dia pikir setiap pria di dunia harus tunduk padanya. Devan tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau sudah berani cari masalah, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tentu saja harus diberi pelajaran. 3 orang sedang makan. Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar. Mereka semua bisa dapat, kenapa kami tidak bisa? Itu adalah suara seorang gadis. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat 2 gadis duduk di meja sebelah. Salah satunya adalah tipe mempesona, memakai gaun pendek hitam, dengan sepasang Balenciaga hitam di kaki indahnya. Lainnya, memakai rok mini dan stoking putih. Keduanya memiliki penampilan yang sangat cantik dan sosok yang menggoda. Tapi dari segi penampilan dan figur, jelas masih kalah dari Bella. Orang yang baru saja bicara adalah gadis dengan rok mini. Dia memesan hidangan khas, tetapi pelayan bilang padanya kalau itu sudah kosong. Tapi ketika dia melihat Devan sedang makan, dia langsung sangat marah. Itu yang terakhir untuk mereka, kata pelayan itu dengan sangat sopan. Tentu saja harus bersikap sopan, karena di sekitar kedua gadis ini,
ada lebih dari selusin pengawal yang berdiri dengan gagah. Jelas, dia bukan seseorang yang bisa disinggung begitu saja. Devan tidak senang. Cuma makan, kenapa butuh pengawal sebanyak itu? Gadis besar, coba ini, kudengar dari guruku hidangan khas tempat ini harus dicoba. Kata Devan, dia hendak mengambil hidangan khas tersebut. Berhenti. Saat ini, ada teriakan keras, itu adalah gadis di meja sebelah. Dia menatap Devan dengan mata melotot, kamu tidak boleh makan hidangan itu. Devan melirik pihak lain dan berkata, aku menghabiskan uang untuk membelinya, kenapa aku tidak boleh memakannya? Karena aku sudah bilang tidak boleh. Gadis itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan angkuh, hehe. Devan tidak peduli, dia langsung mengambil sepotong dan taruh di mangkuk Regina. Terima kasih, kata Regina dengan sangat ramah. Kamu sangat berani. Melihat Devan mengabaikannya, gadis itu sangat marah. Dia datang tepat di depan Devan, mengangkat tangannya untuk menamparkan Devan. Devan tidak menyangka gadis ini akan sangat berani. Tapi Devan bergerak lebih dulu. Sebuah tamparan mendarat di wajah gadis itu. Segera, gadis itu terjatuh ke lantah, ada cetakan telapak tangan merah muncul di wajahnya. Devan hanya menggunakan 1/10.000 kekuatannya. Kalau tidak, tamparan ini bisa menghancurkan wajahnya berkeping-keping. Kamu berani menamparku. Gadis itu sepertinya terkejut oleh tindakan Devan, butuh waktu lama untuk mengatakan kalimat seperti itu. Apa? Memangnya siapa kamu sampai aku tidak berani menamparmu? Devan berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata gadis itu dengan marah. Aku tidak peduli siapa kamu, kalau kamu mengganggu aku makan, aku akan menamparmu lagi. Devan bicara dan hendak melanjutkan makan. Makan angin saja sana. Tanpa diduga, gadis itu langsung bergegas ke meja, mengulurkan tangannya dan mendorong piring berisi hidangan khusus ke lantai. Makanan tumpah ke seluruh lantai. Devan kesal, dia akan segera bergerak. Tuan, mohon ampunilah dia adalah Putri Danus. Baru kemudian pelayan itu sadar dan berkata dengan cepat. Siska Danus, putri tercantik kedua dari Alsutra. Dia Siska Danus. Cantik banget. Benar saja, dia pantas mendapatkan gelar putri tercantik kedua dari Alsutra. Kudengar bahwa Siska dan putri tercantik di Alsutra, kalau itu Siska, yang di sebelahnya pasti putri tercantik di Alustra, Putri Joli Huzo. Ya, itu memang Putri Huzo dan Putri Danus, tidak kusangka akan bertemu mereka di sini, aku hanya bisa melihat mereka di TV sebelumnya, tidak pernah kubayangkan bisa bertemu langsung, ayo cepat ambil foto. Ya, kudengar bahwa Putri Danus bukan hanya seorang putri biasa, tetapi juga seorang bintang besar. Dia sudah muncul di banyak drama TV populer, dia berakting sangat baik. Setelah tahu identitas kedua wanita itu, seisi restoran kembali heboh. Bahkan lebih panas daripada ketika berbicara tentang orang pertama yang menamparkan putri cantik. Nak, kamu sangat berani, kamu berani menamparkan Putri Danus. Pada saat ini, para pengawal sadar dan membentak. Bukannya mereka tidak profesional, tapi karena kedua putri ini biasanya berjalan di jalan, bagaimana mungkin ada yang berani cari masalah dengan mereka? Terlebih lagi, dengan wajah cantik kedua putri, pria manapun akan terpana di tempat saat melihatnya, siapa sangka ada yang akan berani menamparnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Putri Danus melambaikan tangan kecilnya dan meminta pengawal untuk mundur. Segera dia berkata kepada Devan dengan wajah bangga, "Nak, kamu tadi tidak tahu identitasku, jadi sang aku tidak akan terlalu mempedulikannya. Kalau kamu berlutut dan menjilat sepatuku sekarang, aku akan memaafkanmu atas tindakanmu barusan." Plak. Namun, begitu Putri Danus selesai bicara, wajahnya ditampar lagi dengan keras.
Bersambung.